Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika daun-daun yang berguguran kembali ke akarnya, engkau akan menyesali semua kejahatan yang telah engkau perbuat. Engkau semua telah menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri pekerjaan yang telah kulakukan di antaramu. Engkau sendiri telah mendengar firman yang kusampaikan, dan engkau semua sudah mengetahui sikapku terhadapmu. Jadi, engkau semua seharusnya tahu mengapa aku melakukan pekerjaan ini dalam dirimu. Kukatakan kepadamu dengan terus terang, engkau semua bukan apa-apa selain alat bagi pekerjaan penaklukanku pada akhir zaman, alat bagi perluasan pekerjaanku di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku berbicara melalui ketidakbenaranmu, kenajisanmu, penentanganmu, dan pemberontakanmu, supaya bisa lebih baik memperluas pekerjaanku dan menyebarluaskan namaku di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu menyebarluaskannya di antara bangsa-bangsa di luar Israel. Ini adalah agar namaku, perbuatanku, dan suaraku dapat disebarluaskan ke seluruh bangsa-bangsa bukan Yahudi, dan dengan demikian semua bangsa yang bukan bangsa Israel dapat ditaklukkan olehku dan dapat menyembahku menjadi tanah kudusku di luar tanah Israel dan Mesir. Memperluas pekerjaanku sebenarnya adalah memperluas pekerjaan penaklukanku dan memperluas tanah kudusku. Itu adalah perluasan pijakan kakiku di muka bumi. Engkau semua harus tahu dengan jelas bahwa engkau semua hanyalah makhluk ciptaan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi yang aku taklukkan. Dari semula, engkau tidak memiliki status, juga tidak ada nilai kegunaannya, dan sama sekali tidak berguna. Hanya karena aku mengangkat belatung-belatung ini dari tumpukan sampah untuk menjadi contoh penaklukanku di seluruh negeri, menjadi satu-satunya materi referensi bagi penaklukanku di seluruh negeri, maka engkau semua cukup beruntung bisa memiliki hubungan denganku dan berkumpul denganku saat ini. Karena statusmu yang rendah itulah, aku telah memilihmu untuk menjadi contoh dan model dalam pekerjaan penaklukanku. Hanya karena alasan inilah, aku bekerja dan berfirman di antaramu, dan aku hidup dan tinggal sementara bersamamu. Engkau seharusnya tahu bahwa hanya karena pengelolaanku dan karena kebencianku yang sangat terhadap para belatung di tumpukan sampah, sehingga aku berbicara di antara engkau semua, hingga mencapai titik di mana aku sangat marah. Pekerjaanku di antaramu sama sekali tidak sama dengan pekerjaan Yahweh di Israel, dan terutama tidak sama dengan pekerjaan yang Yesus lakukan di Yudea. Dengan toleransi yang besar, aku berfirman dan bekerja
dan dengan kemarahan juga penghakiman, aku menaklukkan orang-orang yang sudah rusak ini. Pekerjaanku tidak sama seperti ketika Yahweh memimpin umatnya di Israel. Pekerjaannya di Israel adalah mengaruniakan makanan dan air hidup, dan dia penuh belas kasihan dan kasih bagi umatnya selagi menyediakan kebutuhan mereka. Pekerjaan zaman sekarang dilakukan di sebuah bangsa terkutuk yang orang-orangnya bukan orang pilihan. Tidak ada makanan berlimpah, juga tidak ada air hidup yang menyegarkan bagi mereka yang haus, dan bahkan tidak ada perbekalan barang-barang material yang banyak. Yang ada hanyalah penyediaan sejumlah besar penghakiman, kutukan, dan hajaran. Belatung-belatung di tumpukan sampah ini memang sangat tidak layak untuk mendapatkan sejumlah besar domba dan ternak, kekayaan besar, dan anak-anak paling cantik di seluruh negeri, seperti yang kukaruniakan kepada Israel. Israel masa kini mempersembahkan di atas mezbah domba dan ternak, barang-barang dari emas dan perak yang dengannya aku memberi makan orang-orangnya melampaui 1/10 bagian yang ditentukan Yahweh di bawah hukum Taurat, sehingga aku telah memberikan kepada mereka jauh lebih banyak. Lebih dari 100 kali lipat yang didapatkan orang Israel di bawah hukum Taurat. Apa yang aku berikan kepada Israel melampaui semua yang Abraham dapatkan dan semua yang Ishak dapatkan. Aku akan membuat keluarga Israel berbuah dan berlipat ganda, dan aku akan membuat umatku Israel tersebar ke seluruh penjuru bumi. Mereka yang aku berkati dan pedulikan tetaplah umat Israel yang terpilih, yaitu orang-orang yang mendedikasikan segalanya kepadaku, yang telah mendapatkan segalanya dari aku. Oleh karena mereka selalu mengingatku, mereka mempersembahkan anak sapi dan domba yang baru lahir di mezbah kudusku, dan mempersembahkan segala sesuatu yang mereka miliki di hadapanku, bahkan sampai mempersembahkan anak sulung mereka yang baru lahir sebagai antisipasi kedatanganku kembali. Dan bagaimana dengan engkau semua? Engkau membangkitkan amarahku, mengajukan tuntutan kepadaku, dan mencuri persembahan mereka yang mempersembahkan sesuatu kepadaku, dan engkau tidak tahu bahwa engkau sedang menyinggung diriku. Dengan demikian, apa yang engkau semua dapatkan adalah ratap tangis dan hukuman dalam kegelapan. Engkau semua telah membangkitkan amarahku berkali-kali, dan aku telah menurunkan hujan apiku sampai-sampai cukup banyak orang yang mengalami akhir hidup yang tragis, dan rumah-rumah yang bahagia pun telah menjadi kuburan yang sepi. Satu-satunya yang kumiliki bagi belatung-belatung ini adalah amarah tanpa akhir, dan aku tidak berniat untuk memberkati mereka. Hanya demi pekerjaanku sajalah aku membuat pengecualian dan mengangkatmu, dan menanggung penghinaan besar, dan bekerja di antara engkau semua. Jika bukan karena kehendak Bapakku, bagaimana mungkin aku hidup serumah
dengan belatung-belatung yang menggeliat-geliat di tumpukan sampah? Aku merasakan kebencian yang sangat besar terhadap semua tindakan dan perkataanmu, dan bagaimanapun, karena aku memiliki ketertarikan akan kenajisan dan pemberontakanmu, ini telah menjadi koleksi kata-kataku yang luar biasa. Jika tidak, aku sama sekali tidak akan tinggal di antaramu sedemikian lamanya. Jadi, engkau semua seharusnya tahu bahwa sikapku terhadapmu hanyalah simpati dan kasihan. Aku tidak memiliki bahkan setetes pun kasih terhadapmu. Yang kumiliki bagimu hanyalah toleransi, karena aku melakukan ini hanya demi pekerjaanku. Dan engkau semua telah melihat perbuatanku hanya karena aku telah memilih kenajisan dan pemberontakan sebagai bahan baku. Jika tidak, aku tidak akan pernah menyatakan perbuatanku kepada belatung-belatung ini. Aku bekerja di dalam dirimu dengan rasa enggan, tidak ada semangat dan kemauan seperti aku melakukan pekerjaanku di Israel. Aku menahan amarahku ketika memaksakan diriku berfirman di antara engkau semua. Jika bukan karena pekerjaanku yang lebih besar, bagaimana mungkin aku menoleransi pemandangan belatung-belatung seperti itu terus-menerus? Jika bukan demi namaku, sudah sejak lama aku akan naik ke tempat tertinggi dan membakar habis belatung-belatung ini bersama dengan tumpukan kotoran mereka. Jika bukan demi kemuliaanku, bagaimana mungkin aku membiarkan setan-setan jahat ini menentangku secara terbuka dengan kepala mereka yang bergoyang-goyang di depan mataku? Jika bukan demi pekerjaanku, agar dapat terlaksana dengan mulus tanpa hambatan sedikit pun, bagaimana mungkin aku membiarkan orang-orang yang seperti belatung ini menganiaya aku seenaknya? Seandainya 100 orang di sebuah desa di Israel bangkit untuk menentang aku seperti ini, bahkan sekalipun mereka membawa korban persembahan kepadaku, aku tetap akan melenyapkan dan melemparkan mereka ke dalam retakan tanah agar orang-orang di kota lain tidak akan pernah lagi memberontak. Aku adalah api yang menghanguskan, dan aku tidak menoleransi pelanggaran. Karena manusia semuanya diciptakan olehku, apapun yang kukatakan dan kulakukan, manusia harus menaatinya, dan mereka tidak boleh memberontak. Manusia tidak punya hak untuk ikut campur dalam pekerjaanku, dan terlebih lagi mereka tidak memenuhi syarat untuk menganalisis apa yang benar dan salah dalam pekerjaan dan firmanku. Aku adalah Tuhan atas ciptaan, dan makhluk ciptaan harus mencapai semua yang aku inginkan dengan hati yang penuh penghormatan terhadapku. Mereka tidak seharusnya mencoba untuk berargumen denganku, dan mereka terutama tidak boleh menentang. Dengan otoritasku, aku memerintah umatku, dan semua orang yang adalah bagian dari ciptaanku harus tunduk pada otoritasku. Walaupun saat ini engkau semua berani dan lancang di hadapanku, walaupun
engkau tidak menaati firman yang kugunakan untuk mengajarmu, dan engkau tidak kenal takut? Aku menghadapi pemberontakanmu dengan penuh toleransi. Aku tidak akan kehilangan kesabaranku dan merusak pekerjaanku, karena belatung-belatung kecil tidak penting yang mengaduk-aduk kotoran di tumpukan sampah. Aku menoleransi keberadaan semua yang kubenci dan semua hal yang menjijikkan bagiku demi kehendak Bapa-Ku, dan aku akan terus melakukannya sampai seluruh perkataanku selesai disampaikan sampai saat terakhirku. Jangan khawatir, aku tidak akan turun ke tingkat yang sama dengan belatung tanpa nama, dan aku tidak akan membandingkan tingkat kemampuanku denganmu. Aku membencimu, tetapi aku masih bisa menahannya. Engkau tidak menaati aku, tetapi engkau tidak bisa melarikan diri dari hari ketika aku akan menghajarmu, seperti yang sudah dijanjikan Bapa-Ku kepadaku. Dapatkah seekor belatung yang diciptakan dibandingkan dengan Tuhan atas ciptaan? Pada musim gugur, daun-daun yang berguguran akan kembali ke akarnya. Engkau akan kembali ke rumah Bapamu, dan aku akan kembali ke sisi Bapa-Ku. Aku akan ditemani oleh kasih sayang lembut Bapa-Ku, dan engkau akan diikuti oleh injakan kaki Bapamu. Aku akan memiliki kemuliaan Bapa-Ku, dan engkau akan mendapatkan rasa malu Bapamu. Aku akan menggunakan hajaran yang sudah lama aku tahan untuk menemanimu, dan engkau akan menerima hajaranku dengan dagingmu yang berbau busuk yang telah dirusak selama puluhan ribu tahun. Aku akan mengakhiri pekerjaan firman-Ku di dalam dirimu yang disertai dengan toleransi, dan engkau akan mulai memenuhi peranmu, yakni menderita bencana dari firman-Ku. Aku akan sangat bersuka cita dan bekerja di Israel. Engkau akan meratap dan menggertakkan gigi, hidup dan sekarat di dalam lumpur. Aku akan mendapatkan kembali wujud asliku dan tidak lagi tinggal di tempat najis bersamamu, sedangkan engkau akan mendapatkan kembali keburukan aslimu dan terus berkubang dalam tumpukan sampah. Ketika pekerjaan dan firman-Ku sudah selesai, itu akan menjadi hari sukacita bagiku. Ketika penentangan dan pemberontakanmu sudah selesai, itu akan menjadi hari ratapan bagimu. Aku tidak akan bersimpati kepadamu, dan engkau tidak akan pernah melihat aku lagi. Aku tidak akan lagi berdialog denganmu, dan engkau tidak akan lagi bertemu denganku. Aku akan membenci pemberontakanmu, dan engkau akan merindukan keindahanku. Aku akan memukulmu, dan engkau akan merindukanku. Aku akan dengan senang hati meninggalkanmu, dan engkau akan menyadari utangmu kepadaku. Aku tidak akan pernah melihatmu lagi, tetapi engkau akan selalu berharap kepadaku. Aku akan membencimu karena engkau saat ini menentangku, dan engkau akan merindukanku karena aku saat ini menghajarmu. Aku tidak mau hidup bersamamu, tetapi engkau
akan dengan pahit merindukannya dan meratap hingga kekekalan, karena engkau menyesali semua yang telah engkau lakukan kepadaku. Engkau akan menyesali pemberontakan dan penentanganmu. Engkau bahkan akan sujud tersungkur dengan menyesal, dan engkau akan tersungkur di hadapanku dan bersumpah tidak akan pernah lagi tidak taat kepadaku. Namun, dalam hatimu, engkau hanya akan mengasihiku, tetapi engkau tidak akan pernah bisa mendengar suaraku. Aku harus membuatmu malu akan dirimu sendiri. Sekarang aku sedang melihat dagingmu yang sabar, yang akan membujukku, dan aku hanya punya sebuah peringatan kecil untukmu, meskipun aku tidak akan melayanimu dengan hajaran. Engkau seharusnya tahu peran apa yang engkau mainkan dalam pekerjaanku, dan kemudian aku akan merasa puas. Mengenai hal-hal di luar ini, jika engkau menentang aku, atau menghabiskan uangku, atau memakan persembahan bagi aku, Yahweh, atau jika engkau semua, para belatung, saling menggigit satu sama lain, atau jika engkau, makhluk-makhluk yang seperti anjing, terlibat konflik atau saling melanggar, aku tidak peduli semua itu. Engkau semua hanya perlu tahu orang macam apa engkau ini, dan aku akan puas. Selain dari semua ini, tidak mengapa jika engkau semua ingin menggunakan senjata terhadap satu sama lain atau saling bertarung dengan kata-katamu. Aku tidak tertarik untuk ikut campur dalam hal-hal seperti itu, dan aku sedikit pun tidak tertarik dengan urusan manusia. Bukannya aku tidak peduli dengan konflik di antaramu. Itu karena aku bukanlah salah satu darimu, dan karena itu aku tidak ikut dalam urusan yang ada di antaramu. Aku, diriku, bukanlah makhluk ciptaan dan bukan dari dunia, jadi aku benci kehidupan sibuk manusia, dan hubungan yang kacau tidak pantas di antara mereka. Aku secara khusus membenci kumpulan orang banyak yang berisik, namun aku memiliki pengetahuan mendalam tentang ketidakmurnian dalam hati setiap makhluk ciptaan, dan sebelum aku menciptakanmu, aku sudah tahu ketidakbenaran yang ada di kedalaman hati manusia, dan aku tahu semua tipu daya dan kebengkokan dalam hati manusia. Jadi, meskipun tidak ada jejak sama sekali tentang manusia yang melakukan ketidakbenaran, aku tetap tahu bahwa ketidakbenaran yang tersimpan dalam hatimu melampaui kekayaan segala sesuatu yang aku ciptakan. Masing-masing dari antaramu telah naik ke tempat tertinggi di antara orang banyak. Engkau telah naik sehingga menjadi nenek moyang orang banyak. Engkau bersikap sangat seenaknya dan berlari liar di antara semua belatung, mencari tempat yang tenang, dan berusaha memangsa belatung yang lebih kecil daripadamu. Engkau jahat dan kejam dalam hatimu, melebihi bahkan hantu-hantu yang telah tenggelam ke dasar laut. Engkau hidup di dasar tumpukan sampah, mengganggu belatung-belatung dari atas sampai ke dasar, sampai mereka tidak merasakan kedamaian, saling berkelahi satu sama lain sebentar,
dan kemudian tenang. Engkau semua tidak tahu tempatmu, tetapi engkau tetap berkelahi dengan sesamamu di tumpukan sampah. Apa yang bisa engkau dapatkan dari pergumulan seperti itu? Jika engkau semua benar-benar memiliki sikap yang menghormati aku dalam hatimu, bagaimana engkau bisa berkelahi dengan sesamamu di belakangku? Seberapapun tingginya statusmu, bukankah engkau sebenarnya adalah cacing kecil yang bau di tumpukan sampah? Akankah engkau mampu menumbuhkan sayap dan menjadi burung merpati di langit? Engkau semua cacing kecil bau, engkau mencuri persembahan dari mezbahku, dari Yahweh. Dengan melakukannya, bisakah engkau menyelamatkan nama baikmu yang sudah hancur, cemar, dan menjadi umat Israel yang terpilih? Engkau orang jahat yang tidak tahu malu. Persembahan di mezbah itu dipersembahkan orang-orang kepadaku sebagai ungkapan kasih dari mereka yang menghormati aku. Semua itu adalah untuk berada di bawah kendaliku dan untuk kupakai. Jadi, bagaimana mungkin engkau bisa merampok burung tekukur yang telah dipersembahkan orang-orang kepadaku? Apakah engkau tidak takut menjadi seorang Yudas? Apakah engkau tidak takut tanahmu bisa menjadi tanah darah? Engkau yang tidak tahu malu. Apakah engkau berpikir burung tekukur yang dipersembahkan orang-orang adalah untuk mengenyangkan perutmu belatung? Apa yang telah kuberikan kepadamu adalah apa yang aku dengan puas dan rela memberikannya kepadamu. Apa yang belum kuberikan kepadamu berada dalam kekuasaanku. Engkau sama sekali tidak boleh mencuri persembahanku. Pribadi yang bekerja adalah aku, Yahweh, Tuhan atas seluruh ciptaan, dan manusia mempersembahkan korban karena aku. Apakah engkau berpikir ini adalah untuk membayar semua yang sibuk engkau lakukan? Engkau benar-benar tidak tahu malu. Untuk siapa engkau bersikap sibuk? Bukankah itu untuk dirimu sendiri? Mengapa engkau mencuri persembahanku? Kenapa engkau mencuri uang dari kantong uangku? Bukankah engkau anak-anak Yudas Iskariot? Persembahan untuk aku, Yahweh, adalah untuk dinikmati para imam. Apakah engkau imam? Engkau berani dengan diam-diam memakan persembahanku dan bahkan menaruhnya di meja. Engkau sama sekali tidak berharga. Engkau orang-orang celaka yang tidak bernilai. Apiku, api Yahweh, akan menghanguskanmu.